Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Metro menggelar rapat paripurna tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Metro tahun 2023 dan Raperda Usul Pemerintah Kota Metro, serta penyampaian Raperda Inisiatif DPRD Kota Metro yang berlangsung di ruang rapat kantor DPRD Kota setempat pada Jumat, tanggal 19 April tahun 2023. Penyampaian LKPJ Wali Kota Metro tahun anggaran 2023. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Metro di Metro. Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, maka bersama ini kami sampaikan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Metro tahun anggaran 2023 sebagaimana terlampir. Tahun 2023 merupakan tahun ketiga kami memimpin pembangunan di Kota Metro. Dan pada kesempatan ini dapat saya sampaikan capaian pembangunan di Kota Metro tahun 2023 dalam tiga aspek penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama, aspek kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, aspek pelayanan umum. Dan yang ketiga, aspek daya saing daerah. Pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat saya sampaikan terdapat beberapa indikator antara lain pertumbuhan ekonomi Kota Metro dalam rentang waktu 2021 sampai 2023 menunjukkan tren yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi Kota Metro berangsur membaik pasca pandemi COVID-19. Walaupun sempat terkontraksi pada tahun 2020 sebesar 1,79%, namun pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 4,51%. Dan pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Metro menyentuh angka 4,86%. Dengan laju pertumbuhan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 7,76%. Angka ini lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 4,55%. Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, maka dapat diperkirakan bahwa perekonomian di Kota Metro mengalami perbaikan dalam beberapa aspek seperti peningkatan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, dan peningkatan pendapatan per kapita. Kota Metro belum memiliki payung hukum sebagai landasan kebijakan yang mampu mengatasi persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah terkait penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, sebagai upaya memperkuat pemahaman dan pengamalan Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum di daerah, maka perlu segera dibentuk peraturan daerah tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kota Metro. Pimpinan dan peserta paripurna yang kami hormati, yang berbahagia, kemudian terkait dengan rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang pengembangan ekonomi kreatif dalam capaian masyarakat adil, makmur, dan sejahtera sebagai jargon kita mesti mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis pada warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, maka diperlukan pengelolaan potensi ekonomi kreatif secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Pada saat ini, dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif masih banyak dihadapkan pada berbagai macam kendala seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Untuk menghadapi persoalan tersebut, pada tingkat daerah diperlukan satu pengaturan pengembangan ekonomi kreatif secara komprehensif, baik terkait dengan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif maupun pengembangan ekosistem ekonomi kreatif itu sendiri, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Melalui pengaturan itu secara teknis akan diperjelas tanggung jawab pemerintah daerah bagaimana mengembangkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif, dan pengarus utamaan dalam rencana pembangunan daerah. Dengan demikian, pengembangan ekonomi kreatif akan lebih memberikan nilai tambah pada produk-produk ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses dan terlindungi secara hukum. Atas dasar tersebut, maka pengembangan ekonomi kreatif perlu diatur dalam sebuah peraturan daerah di Kota Metro. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan dua raperda inisiatif DPRD Kota Metro pada hari ini. Yang akan disampaikannya LKPJ Wali Kota Metro tahun anggaran 2023 dan raperda usul pemerintah daerah Kota Metro serta raperda inisiatif DPRD Kota Metro tadi. Maka selesai sudah acara rapat paripurna DPRD Kota Metro pada hari ini.